Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita seri Iman Kristen. Ini merupakan perdana program kita seri Iman Kristen, di mana dalam program ini kita akan membahas bersama-sama tentang hal-hal berkaitan dengan iman Kristen. Apa yang di dalam iman Kristen katakan tentang Allah, tentang karya penebusan Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, dan banyak hal kita akan berbicara di dalam program ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama, tentu yang akan kita bahas ini jawabannya bersumber daripada Alkitab Sebagai firman Tuhan, maka Alkitab menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita orang percaya. Pada kesempatan ini, di bagian seri Iman Kristen yang pertama, kita akan bersama-sama memahami dan coba untuk mengerti apa kewajiban orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita pikirkan bersama. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa kewajiban orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Bagaimana seseorang setelah dia sudah dibaptis? Bagaimana seseorang apabila kalau di aliran gereja yang lain ada katekisasi, ada CD? Bagaimana ketika dia sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus? Berarti bahwa dia sungguh-sungguh sudah mengakui dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan? Jawabannya, orang percaya tersebut, orang yang sudah bertobat, ia harus menyerahkan dirinya, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bersumber dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang ke-1, saya bacakan bagi kita hingga ayat yang kedua. Saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berdasarkan Roma pasal 12 ayat 1-2, ternyata kita melihat bersama kewajiban orang percaya, orang Kristen setelah bertobat, dia harus menyerahkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan bahkan hidup menurut kehendak Tuhan. Termasuk dosa-dosa favorit, kebiasaan tabiat yang buruk, suka caci maki, umpatan kata kotor, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran persinahan, ada tipu muslihat. Harus dia betul-betul Bapak Ibu Saudara berupaya, dan tentu dengan pertolongan daripada Roh Kudus, untuk hidup menurut kehendak Allah. Ini merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya. Maka bukan hanya sebatas seremonial, ada baptisnya atau CD-nya, setelah itu kita hidup suka-suka kita. Tidak, ada tanggung jawab di dalamnya, yaitu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah dan hidup menurut kehendaknya. Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain. Di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya, mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam perbuatan, dalam pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Di dalam terjemahan Alkitab, firman Allah yang hidup mengajarkan kepada kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dan janganlah meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Hendaklah kita memiliki kepribadian yang betul-betul baru. Bukan penampilan luar kita yang berubah, tapi bagian dalam kita, hati pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Maka
Kita betul-betul akan meninggalkan tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, dan kemudian kita akan mulai mengerti ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita akan melihat jalan-jalan Tuhan sempurna, ya. Kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Setelah apa? Kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kemudian kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Baru kita bisa melihat mujizat Tuhan. Tidak peduli berapa usia kekristenanmu hari ini, KTP-mu Kristen, namun engkau tidak akan pernah melihat mujizat kalau engkau tidak pernah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, ya, dan engkau hidup sesuai dengan kehendaknya. Di dalam terjemahan versi Alkitab Firman versi mudah dibaca dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Jadi karena kalau kita sudah mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya, jadi persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkannya. Persembahkan dirimu sendiri merupakan cara rohani bagimu untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati itu dengan kita mempersembahkan hidup kita, bukan sebagian. Persembahkan hidup terus ada dosa favorit yang masih kita simpan. Tidak. Semua total kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu. Biarlah Allah merubah cara berpikir kita. Allah merubah hati kita. Tapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Pembaharuan pikiran, akal budi. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Jadi kalau pikiran kita diubahkan, pikiran kita dibaharui, maka kita dapat memahami dan menerima setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab. Kita tidak akan mengerti apa yang baik dan menyenangkan hati Tuhan kalau kita sendiri tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sederhana dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang hidup, suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jujur Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang sempurna selama Anda tidak pernah mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Selama engkau tidak mau hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda tidak akan melihat mujizat, engkau juga tidak akan pernah melihat perubahan nyata di dalam hidupmu. Menjadi orang Kristen sejati Bapak Ibu Saudara, kita punya kewajiban setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, yaitu dengan kita menyerahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan hidup menurut kehendaknya. Sehingga pada akhirnya kita tahu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang sempurna. Ini hal yang tidak mungkin dibolak-balik Bapak Ibu Saudara. Anda harus betul-betul bertobat, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan kemudian engkau hidup seturut dengan kehendaknya, maka engkau akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Engkau dapat menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu, sehingga engkau berjalan dalam dunia ini bukan untuk ambisi keinginan dirimu, hasrat dirimu, ketamakan keserakahan untuk kesenangan dirimu, tapi engkau akan berjalan di dalam kehendak, tujuan, dan rencana daripada Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen dewasa. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, boleh menyadarkan kita tentang apa kewajiban kita setelah menjadi pengikut Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semoga kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Shalom.